Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat berkesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Kemerdekaan Pendidikan Islam. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada baginda besar Rasulullah SAW yang telah melimpahkan syafaatnya sehingga dapatlah kita berkumpul pada era modern seperti sekarang ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya Bapak Zulkifli SAGMA yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan tugas saya dalam pelajaran Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Kemerdekaan Pendidikan Islam. Sebelum memasuki pembahasan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Satifah Putri Nur Hidayat. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas 1A Program Studi Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nomor induk mahasiswa saya 123020019. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Kemerdekaan Pendidikan Islam yang merupakan salah satu pelajaran sejarah pendidikan Islam, serta hadirnya saya di sini untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, Dr. Zulkifli SAGMA. Baiklah, sampailah kita pada bagian pembahasan. Yang pertama, marilah kita membahas tentang pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah itu sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang memiliki yang berbunyi tarikh, sirah atau ilmu tarikh. Secara bahasa atau etimologi, sejarah merupakan ketentuan masa, tanggal dan waktu. Adapun ilmu tarikh berarti pengetahuan yang membicarakannya penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah silsilah asal-usul atau keturunan atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Almarhum Profesor Kunto Wijoyo secara sangat padat mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu. Hal ini tentu saja tidak menjadikan semua masa lalu sebagai objeknya. Selanjutnya, pendidikan menurut Zakiyah Jarad pada tahun 1995 lebih banyak diarahkan pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan baik pada keperluan diri sendiri maupun orang lain, baik dalam hal teoritas ataupun praktis. Sejarah pendidikan Islam adalah salah satu bagian dari sejarah dalam artian yang umum. Hal ini difokuskan pada upaya konstitusi asal masa lalu umat muslim. Itu pun hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan saja. Pemaknaan pendidikan pun dapat saja berbeda-beda dari sudut pandang satu ke sudut pandang yang lain. Dari berbagai pengertian pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik yang mengarahkan anak didiknya pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi muslim yang baik. Dapat juga terlihat dari perilaku dan akhlak-akhlak para anak didik yang mencerminkan pada perbuatan-perbuatan yang baik dan akhlak mulia. Demikian berbagai pengertian sejarah dan pendidikan Islam. Untuk dapat dirumuskan pengertian sejarah dan pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu-waktu sejak zaman lahirnya Islam hingga zaman sekarang. Yang kedua, pendidikan Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide, konsepsi, maupun segi institusi dan operasional dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Islam, yang mengkaji bahwa membaca mencakup makna, memikirkan, merenungkan, mencermati, mengkaji, dan meneliti, yang kesemuanya adalah aktivitas dalam proses pendidikan yang baik, seperti halnya dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang memiliki arti
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan. Dia mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Bahkan baginda besar Muhammad SAW merupakan salah satu suri tauladan atau salah satu contoh pengajar yang mengambil peranan penting dan mengambil peranan yang sangat besar dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, pembahasan kali ini akan berfokus kepada kemandekan-kemandekan atau hal-hal yang memicu tentang kemunduran pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang gejala-gejala kemunduran pendidikan Islam. Sepanjang sejarah pendidikan Islam, sejak awal pendidikan Islam memiliki dua pola pemikiran tradisional dan pola pemikiran irasional. Pola pemikiran tradisional merupakan pola pemikiran yang mendasarkan dirinya pada wahyu, sehingga berkembang menjadi pola pemikiran sufisis dan mengembangkan pola pikir sufi yang sangat memperhatikan aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Pada masa jayanya, kedua pola pemikiran tersebut menghiasi dunia Islam sebagai dua pola pemikiran yang berpadu dan saling melengkapi. Akan tetapi, ketika pola pemikiran rasional diambil alih oleh bangsa-bangsa Eropa, pola pemikiran tersebut akhirnya ditinggalkan. Sehingga tinggal pemikiran sufisis yang sifatnya memang sangat-sangat memperhatikan aspek kehidupan batin yang akhirnya mengabaikan dunia material. Dari aspek inilah dikatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran. Dalam hal ini, Fazlur Rahman dalam bukunya menjelaskan tentang gejala-gejala kemunduran intelektualisasi Islam sebagai berikut. Yang pertama, penutupan pintu ijtihad, yakni pemikiran yang rasional dan bebas. Selama abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi sampai dengan abad 5 Hijriah atau 11 Masehi, telah membawa kepada kemacetan umum dalam ilmu hukum dan ilmu intelektual. Ilmu-ilmu intelektual itu sendiri, yakni teologi dan pemikiran keagamaan, sangat mengalami kemunduran dan menjadi miskin karena pengucilannya mereka yang disengaja dari intelektualisme sekular. Dan karena kemunduran yang disebut terakhir ini, khususnya filsafat dan juga pengucilannya dari bentuk-bentuk pemikiran keagamaan seperti yang dibawa oleh sufisme. Yang kedua, kehancuran total yang dialami oleh kota Baghdad dan Cordoba, yang dimana kedua kota ini merupakan pusat pendidikan agama Islam pada masa itu. Runtuhnya kedua kota tersebut menjadi pertanda runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam sejak di zaman itu. Yang ketiga, musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan, yakni kota Baghdad dan Cordova, di bagian timur dan bagian barat dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan arterial. Tetapi tidak demikian halnya dengan bidang kehidupan batin dan spiritual. Profesor Fathul Wahid mengungkap beberapa hal yang membuat umat Islam saat ini sedikit mengalami kemunduran. Ia menyebut masyarakat kurang mengapresiasi bakat dalam dirinya, namun mengikuti perkembangan zaman dan lamban dalam menelaah realitas sosial. Kegagalan dalam memahami realitas kontemporer menyebabkan kita gagal melihat perkembangan yang ada, sehingga seringkali kita menggunakan kacamata yang lama dan menyepelekan dan tidak memperlihatkan pandangan yang baru, yang pada akhirnya esensinya terlewat, ungkap beliau. Ia juga menekankan peranan ilmu sangat berpengaruh terhadap berkembangnya kemajuan pola pikir seorang muslim. Kemudian, ilmu mendapat posisi yang luar biasa penting dalam kehidupan kita, karena pandangan kita dipengaruhi oleh ilmu yang kita kuasai, termasuk untuk mengisi hati kita menjadi ekstensisi hati, ujar beliau pada materi kali ini. Di samping itu, Imam Mujono berpendapat kemunduran umat Islam saat ini tidak lain karena banyak masyarakat yang telah meninggalkan kitab suci umat Islam, yakni kitab suci Al-Quran. Sehingga saat ini, kitab suci yang merupakan pedoman kehidupan bagi umat Islam itu hanya menjadi pajangan. Hanya sedikit orang yang mampu mengamalkan isi kandungan dari kitab suci tersebut. Orang Islam mundur karena meninggalkan kitab suci mereka, Al-Quran. Hanya dijadikan sebagai ajang perlombaan,
dan ayatnya hanya dijadikan sebagai tulisan di atas kertas putih. Al-Quran hanya dijadikan tulisan di atas kertas putih kecil, imbuhnya. Ia juga menjelaskan kemajuan pola pikir dan peradaban masyarakat non-muslim cenderung mengamalkan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga peradaban masyarakat non-muslim secara tidak langsung telah menjalankan hal-hal yang terdapat di dalam kandungan kitab suci umat Islam. Non-muslim disiplin, kerja keras, masalah gatal kepada ilmu, pengabdian, kepedulian kepada fakir miskin. Mereka amalkan. Ini jawaban sangat strategis dari Syekh Amir Syahi Arslan, ucapnya. Pada akhir acara, ia menerangkan bahwa solusi cerdas dalam meningkatkan pradiagma berpikir hebat adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri dan mengajak lingkungan sekitar untuk berpikir agresif. Mari mahasiswa kita, para siswa kita latih untuk membangkitkan mimpi-mimpi itu. Dulu Bung Karno pernah bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi tidak banyak yang mengamalkannya, ungkapnya. Itulah pembahasan kedua kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, marilah kita bahas faktor-faktor penyebab kemunduran pendidikan agama Islam atau faktor penyebab kemandekan pendidikan Islam. Kemandekan pendidikan Islam tidak terlepas dari kemandekan pra-Islam. Secara umum, faktor-faktor yang tadinya menjadi pendukung kemajuan pendidikan Islam pada masa kejayaan mengalami kemunduran drastis dengan berkurangnya atau hilangnya sama sekali daya dukung tersebut pada masa pendidikan Islam. Dengan berkurangnya atau hilangnya sama sekali daya dukung tersebut, masa pendidikan Islam mengalami kemandekan serius. Berikut ini adalah beberapa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kemandekan pendidikan Islam. Faktor pertama merupakan kemunduran politik. Tampaknya, faktor utama yang menyebabkan kemandekan pendidikan Islam atau penyebab dari kemunduran pendidikan Islam adalah faktor politik, yaitu perpecahan politik. Keutuhan kekuasaan politik di bawah dinasti Abbasiyah sejak pertengahan abad kedua Hijriah atau 8 Masehi telah memungkinkan kemajuan peradaban yang luar biasa. Akan tetapi, keutuhan tersebut sudah mulai melemah pada penghujung abad keempat Hijriah atau 10 Masehi. Pada saat itu, beberapa bagian dari dunia Islam sudah mulai mencoba melepaskan diri dari kontrol politik penuh dinasti Abbasiyah dari Baghdad. Dinasti-dinasti yang lebih kecil seperti Fatimiyah di Mesir, Hamdaniyah di Syria, Buwayyah di Irak, Saljuk di Irak, Samaniyah di Khurasan, dan Guriyah di Afghanistan. Pada tingkat tertentu menikmati kemerdekaan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Meskipun demikian, otoritas keagamaan Abbasiyah masih diakui secara penuh. Jumlah dinasti itu terus meningkat ke abad-abad selanjutnya. Dari keutuhan politik umat Islam semakin melemah dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kasus, khususnya setelah abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, sejumlah peperangan terjadi antar sesama dinasti Islam. Dalam kondisi demikian, maka pendidikan bukan lagi menjadi prioritas yang tinggi. Maka, keadaan politik yang tidak kondusif secara langsung mengaruhi kualitas pendidikan umat Islam. Faktor kedua merupakan melemahnya semangat ilmiah. Dukungan yang semakin kecil terhadap dunia pendidikan Islam mengakibatkan menurunnya kualitas kajian ilmiah dan aktivitas pendidikan. Tak jarang, kegiatan pendidikan dimanfaatkan oleh penguasa untuk membela paham dan pendiriannya terhadap paham yang berbeda. Semangat penemuan yang sangat tinggi pada masa kejayaan perlahan meredup sejak abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Pendidikan Islam cenderung berwatak konservatif, yakni keinginan melihara yang ada jauh lebih kuat daripada keinginan untuk menemukan dan membuat sesuatu yang baru. Banyak ilmuwan yang melakukan penafsiran terhadap karya orang lain yang lebih awal, biasa disebut sebagai kitab syarh. Lalu, ada banyak sekali karya yang malah lebih jauh menjelaskan kitab yang biasa disebut sebagai karya hasyiah. Semangat ijtihad menurun sedemikian rupa, sehingga karya-karya akademik berkualitas tinggi tidak lagi muncul. Mehdi Nakostin mengatakan bahwa pada zaman kemandekan ini hampir tidak ada pemikir orisil yang lahir, dengan kemungkinan perkecualian Abdu al-Rahmat bin al-Khodud. Faktor selanjutnya merupakan kebangkitan Barat.
Sejak penghujung abad ke-16 Hijriah atau 12 Masehi, para ilmuwan barat sudah mulai menyadari betapa pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam. Untuk itu, mereka mulai mempelajari dan kemudian menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab ke dalam bahasa Eropa, khususnya bahasa Latin. Arus penerjemah ini kemudian menjadi perang besar pada abad-abad berikutnya. Di tengah melemahnya aktivitas ilmu pengetahuan di kalangan Muslim, orang Eropa mulai mengalami kemajuan pesat. Karya-karya terjemahan dari bahasa Arab nantinya ikut memicu munculnya Renaisme Eropa. Pendulum keunggulan berayun dari timur menuju barat. Realisme Eropa kemudian disusul dengan berbagai penemuan sains dan teknologi baru yang merubah perjalanan sejarah kemanusiaan. Bangsa-bangsa barat kemudian berhasil mengaruhi seluruh dunia Muslim dan menduduknya sebagian besar ke dalam penjajahan berkepanjang. Penjajahan ini adalah faktor lain yang lebih jauh merusak kualitas pendidikan Islam. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan tentang dampak dari kemunculan pendidikan Islam. Kemandekan mengubah secara drastis karakteristik pendidikan Islam dari keadaannya pada masa kejayaan. Sejumlah karakteristik utama di masa kejayaan hilang dan digantikan oleh karakteristik yang berlawanan. Di bawah ini berikut akan saya jelaskan tentang beberapa karakteristik pendidikan Islam pada masa kemerdekaan tersebut. Pertama, konservatisme. Masa kemerdekaan pendidikan Islam ditandai oleh melemahnya semangat ilmiah dan pengkajian akademik di kalangan umat Islam. Semangat tinggi untuk meneliti dan menemukan yang menjadi karakteristik abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi hingga abad ke-5 Hijriah atau 13 Masehi perlahan-lahan menghilang. Gambaran umum yang terlihat adalah sangat konservatisme, yaitu keinginan untuk memelihara dan mengagumi apa yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan generasi terdahulu. Oleh karena itu, abad-abad kemerdekaan tidak lagi melahirkan pikiran-pikiran orisinal dan pengaruh abad-abad kemerdekaan ini tidak lagi melahirkan pikiran-pikiran orisinal dan cemerlang sebagaimana sebelumnya. Nampaknya tak ada lagi karya-karya monumental dengan pengaruh universal pada masa ini yang dapat dibandingkan dengan karya-karya terbaik dari masa keemasan. Dalam semangat konservatisme semacam itu, pengkajian berputar pada topik-topik yang memang sudah ada dalam khazanah masa keemasan. Sangat kurang sekali upaya untuk memperluas tema-tema pengkajian. Kitab-kitab peninggalan masa keemasan dipandang sebagai puncak dari perkembangan ilmu itu sendiri. Ada anggapan bahwa menguasai kitab adalah puncak dari capaian sebuah proses pendidikan. Tradisi mengkritik karya-karya atau pandangan ilmuwan terdahulu melemah sedemikian rupa. Taklid atau kesetiaan mutlak kepada satu alur pemahaman atau mazhab menjadi kecenderungan umum. Semangat konservatisme ini juga terlihat dalam menguatnya mazhab-mazhab atau aliran pemikiran. Rata-rata mazhab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dibangun pada abad-abad sebelumnya, yakni di masa keemasan pendidikan Islam. Pada periode kemerdekaan ini, kebanyakan ilmuwan menjadi pengikut dari satu mazhab tertentu dan mengabaikan yang lainnya. Konservatisme ini pada dasarnya adalah fondasi dari tumbuhnya perbedaan-perbedaan yang tajam antara pengadut mazhab di dalam sejarah. Yang kedua adalah rendahnya kreativitas. Karakteristik lain dari zaman kemerdekaan adalah melemahnya kreativitas ilmiah. Hal ini memang berjalan seiring dengan semangat konservatisme. Banyak dari ilmuwan masa kemerdekaan ini mengambil peranan penafsir terhadap karya-karya orisinal atau monumental yang dihasilkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Zaman kemerdekaan ini ditandai oleh popularitas tradisi syarh, hasiyah, dan khulasah di kalangan para ilmuwan pada berbagai bidang. Syarh adalah karya ilmuwan dalam bentuk penjelasan atau penguraian terhadap sebuah karya ilmuwan lain atau matan yang lebih awal dan dipandang orisinal serta sangat berkualitas. Sedangkan hasiyah adalah karya dalam bentuk penjelasan terhadap karya syarh, dengan kata lain, penjelasan terhadap penjelasan. Dengan demikian, maka kata syarh cenderung panjang, seringkali berpuluh kali lebih panjang dari karya orisinal yang dijelaskannya. Secara fisik dan kuantitatif, karya syarh jelas besar, akan tetapi secara kualitatif kurang mengandung keaslian gagasan sebagaimana yang didatap dalam karya matan. Sedangkan khulasah sendiri adalah karya yang meringkaskan sebuah karya ilmiah lain yang dianggap terlalu panjang atau terlalu terurai, yang
bisa saja merupakan karya syarh atau hasiah. Dampak ketiga adalah keterbatasan kurikulum. Pada masa kemerdekaan ini, salah satu perubahan menonjol adalah semakin berkurangnya perhatian terhadap kajian sains dan teknologi. Kegiatan pendidikan yang dikembangkan umat Islam terkonsentrasi pada bidang pendidikan keagamaan. Di lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum berkisar pada kajian kalam, fikih, akhlak, sirah, dan bahasa Arab. Kajian sains dan teknologi hampir tidak mendapat tempat di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di sebagian kalangan malah berkembang paham bahwa mempelajari sains dan teknologi tidak perlu atau bahkan terlarang. Lembaga-lembaga pendidikan sains dan teknologi dari masa kejayaan biasanya adalah yang terbaik di masanya, kebanyakan diabaikan dan hancur dimakan zaman. Dampak terakhir dari kemerdekaan pendidikan Islam adalah dominasi metode menghafal. Dalam anggapan bahwa kitab-kitab masa lalu adalah pencapaian tertinggi dari sebuah proses pengkajian, muncul pula pemahaman bahwa belajar adalah mengulang atau rote learning, yakni mengulang apa yang telah dilakukan orang terdahulu. Berdasarkan pemahaman tersebut, menghafal menjadi salah satu aktivitas terpenting dalam pendidikan zaman kemerdekaan. Kemampuan menghafal sebuah karya menjadi lambang pencapaian tertinggi proses pendidikan. Permasalahan dengan berdekatan ini adalah bahwa seringkali kemampuan menghafal tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Demikian juga, kemampuan menerapkan hafalan ke dalam situasi yang real tidak mendapat penekanannya yang memadai. Dengan kata lain, menghafal teks menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pembelajaran berbasis suatu kitab juga menjadi kecenderungan yang sangat kuat. Kesetiaan mutlak kepada satu kitab atau satu orang guru menjadi perilaku penuntut ilmu yang dipandang sebagai sifat terpuji. Demikianlah pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semestinya kita sebagai umat Islam, terutama sebagai mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini, hendaknya menggali pengetahuan dan wawasan maju mundurnya pendidikan Islam sepanjang sejarah. Kemudian hendaklah memikirkan dan mencermatinya, lalu mengambil hikmahnya untuk dijadikan bahan perbandingan dalam membangun kemajuan pendidikan Islam sekarang dan menuju masa depan. Saya sebagai pembahas materi pada kesempatan kali ini sangat menyadari bahwa di dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya sangat berharap atas kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan saya pada kesempatan yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.